Engkau punya peluang untuk menghindar, engkau punya peluang untuk tidak datang, dan kami di sini tidak ada satupun yang tahu di mana tempatmu. Untuk apa kau capek-capek datang menyerahkan nyawamu, wahai saudaraku, kata Umar. Jawabannya apa hadirin? Ya Amirul Mukminin, saya datang karena saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk jujur dan menepati janji. Yang kedua orang tadi berkata, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, tegakkan hukummu, berikan qisasmu kepada pemuda ini. Khalifah bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai saudaraku? Ya Amirul Mukminin, orang yang kami bawa ini adalah orang yang telah membunuh ayah kami. Kami ingin hukum ditegakkan. Baik, kata Khalifah. Kemudian Khalifah bertanya kepada pemuda yang tadi kelihatan sudah letih dan lesu, tidak bertenaga. Betul engkau melakukan pembunuhan saudaraku? Dia menjawab, betul wahai Amirul Mukminin. Dia jujur dan tegas mengakui kesalahan. Bagaimana ceritanya? Ya Amirul Mukminin, kata pemuda tadi, saya adalah utusan dari salah satu kaum. Kaum saya memberikan kepercayaan mandah kepada saya untuk menyelesaikan sebuah urusan besar. Ketika hari itu saya sedang melaksanakan tugas itu, saya ikat unta saya di luar, saya pun masuk ke dalam untuk menyelesaikan amanah itu, ya Amirul Mukminin. Ketika saya keluar dari urusan saya tidak lagi mendapati unta saya di tempat yang saya ikat tadi. Ketika saya putar keliling mencari, saya melihat unta saya telah dibunuh, telah dicincang, telah dihabis. Dan saya berjumpa dengan orang tua orang ini. Dialah yang telah membunuh unta saya. Yang konon ceritanya, unta saya tadi terlepas dan menghabisi buah-buah dan tumbuh-tumbuhan yang ada di kebunnya. Ketika melihat unta saya yang sangat saya sayangi hilang nyawanya, spontanitas emosi saya memuncak. Saya ambil pisau saya tarik pedang saya bunuh orang tua ini. Oh, begitu ceritanya. Iya. Umar bin Khattab walaupun dia emosi karena ada pembunuhan, tapi dia terharu atas kejujuran dan keberanian orang ini mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Lantas Umar menawarkan kepada kedua anak orang tadi yang dibunuh, wahai saudaraku, tidakkah bisa kalian maafkan orang ini? Karena dia membunuh bukan karena apa-apa, karena emosi sesaat saja. Kalau memang perlu bayar ganti rugi, saya yang akan mengganti rugi, kata Umar. Apa kata kedua anak? Tidak bisa Umar. Hukum harus ditegakkan, nyawa harus diganti nyawa, qisas harus dilaksanakan. Umar terharu. Di satu saat dia ingin hukum ditegakkan, di satu sisi dia pun kasihan kepada orang yang melakukan pembunuhan tadi. Akhirnya Umar berkata, baik, saya akan pertimbangkan. Mudah-mudahan apa yang saya putuskan adil bagi semuanya. Di saat Umar lagi berpikir, orang yang melakukan pembunuhan tadi berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, tegakkan hukummu. Jatuhkan qisas kepadaku. Saya redha, tapi saya punya satu permintaan Amirul Mukminin. Apa permintaan? Sebelum saya dieksekusi, sebelum qisas jatuh kepada saya kepingin tolong engkau izinkan saya balik ke kaumku, balik ke masyarakatku untuk menyelesaikan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka percayakan kepada aku. Protes dua anak tadi. Oh, tidak bisa begitu wahai Umar. Kalau dia lari, kalau dia kabur, kalau dia menghilang,
Apa kata Umar? Saya belum bisa menjamin dan memberi engkau pergi, wahai saudaraku. Sang pemuda tadi balik berkata, hai Amirul Mukminin, apakah engkau berani menanggung apabila saya mati hari ini dan amanah itu belum selesai saya laksanakan? Apakah engkau berani menjamin ampunan dari Allah untuk saya apabila tanggung jawab ini tidak mampu saya selesaikan? Mendengar ini Umar tak bisa berkata apa-apa. Dia makin terharu dengan orang ini. Baiklah, saya ambil keputusan. Saya kasih engkau waktu 3 hari untuk pulang ke rakyatmu, ke masyarakatmu. Tapi ingat, engkau harus jujur dan menepati janjimu untuk balik. Tapi, kata Umar, ketika engkau pergi, harus ada yang menggantikanmu menjadi jaminan. Ya Amirul Mukminin, daerahku amat jauh, tidak ada satu orang pun yang kupunya untuk menjadi jaminanku selain Allah dan Rasulnya. Ketika itu muncul suara dari belakang, labbaik ya Amirul Mukminin, saya siap menjadikan diri sebagai jaminannya. Siapa yang datang? Sahabat Rasul Salman Al-Farisi. Melihat Salman yang datang, Umar bin Khattab kaget dan terkejut. Hai Salman, apakah kau mengenal orang ini? Tidak. Lantas kenapa engkau mau menjaminkan dirimu untuknya? Apa jawab Salman? Ya Amirul Mukminin, saya mengenal dia sama persis seperti engkau mengenal dia. Saya mempercayai dia sama persis engkau mempercayai dia, kata Salman. Baik, kata Umar bin Khattab. Pulanglah sang pembunuh tadi yang 3 hari lagi akan dieksekusi atas perbuatannya. Banyak orang yang gelisah atas keberanian Salman. Padahal dia tak kenal siapa orang yang ditolongnya. Padahal dia belum kenal siapa orang yang dijaminnya. Hari pertama berlalu. Hari kedua berlalu tanpa ada tanda-tanda kehadiran orang tadi. Hari ketiga yang dijanjikan, tidak ada tanda-tanda kehadiran orang tadi. Rakyat, masyarakat, termasuk Umar sudah gelisah. Ya Rabb, atas keputusanku, akankah sahabatku Salman Al-Farisi akan menjadi korbannya? Matahari hampir terbenam. Tidak ada tanda-tanda yang datang akan muncul. Salman Al-Farisi siap menghadapi eksekusi karena ini adalah risikonya. Dia naik ke sebuah tempat eksekusi. Hampir terjadi, hampir dieksekusi. Tiba-tiba dari jauh tampak bayangan berkelebat yang mana Amirul Mukminin tampak. Beliau berkata, hentikan, itu dia datang. Betul apa yang diperkirakan Umar bin Khattab. Yang datang jauh, dalam keadaan sempoyongan tanpa tenaga yang jauh dari bayangan itu. Betul, yang datang adalah pemuda yang 3 hari lalu menjadi jaminan Salman Al-Farisi. Ketika sampai di hadapan Amirul Mukminin, dia langsung minta maaf kepada semua. Maafkan saya harus datang terlambat. Ternyata saya tidak mengira urusan kaumku teramat banyak menyita waktu. Saya pacu kuda saya sekencang-kencangnya. Tapi ternyata kuda saya juga adalah makhluk yang punya kelemahan. Di tengah gurun sana kuda saya sekarat. Tak bisa melanjutkan perjalanan. Saya tinggalkan dari tempat itu kemari. Saya berlari dengan tenaga seadanya. Kalau ini hari saya sudah datang, silahkan eksekusi saya. Umar berkata, wahai saudaraku, kenapa engkau datang? Kenapa engkau tak kabur saja? Engkau punya peluang untuk melarikan diri. Engkau punya peluang untuk menghindar. Engkau punya peluang untuk tidak datang. Dan kami di sini tidak ada satupun yang tahu di mana tempatmu.
Untuk apa kau capek-capek datang menyerahkan nyawamu, wahai saudaraku, kata Umar. Jawabannya apa hadirin? Ya Amirul Mukminin, saya datang karena saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk jujur dan menepati janji. Setelah itu Umar berkata, Allah Karim. Umar balik bertanya kepada Salman, "Hai Salman, kenapa engkau dengan semangat dan ikhlas menjaminkan dirimu kepada orang yang belum kau kenal, wahai saudaraku?" Jawaban Salman apa? Ya Amirul Mukminin, aku melakukan itu agar tidak ada ocehan orang, bahwa tidak ada lagi kasih sayang dan rasa percaya. Tidak ada lagi saling tolong menolong di antara orang-orang yang beriman. Yang saya tahu dia beriman, saya beriman. Yang saya tahu dia muslim, saya muslim. Maka dia saudara saya. Menangis Umar bin Khattab mendengar dua jawaban ini. Setelah kesempatan tinggal eksekusi dilakukan, kedua pemuda yang menuntut kisas kemarin datang menghadap Umar. Ya Amirul Mukminin, sudah kami lihat bagaimana kejadian yang sebenarnya. Di saat saudara kami yang muslim, yang seiman dengan kami, di mana dia punya kesempatan melarikan diri, tapi dia tepati janjinya. Saudara kami Salman Al-Farisi, sahabat Rasul, di saat dia tidak mengenal siapa yang ditolongnya, dengan kode etik iman dan Islam dia mau. Saksikan wahai Amirul Mukminin, kami, saya, saudara saya, dan seluruh keluarga saya redha dan memaafkan orang yang membunuh ayah kami ini. Tidak perlu pakai eksekusi lagi. Umar makin menangis terharu. Kenapa kalian mau memaafkannya, wahai saudaraku? Bukankah kalian yang kemarin getol menuntutnya? Apa kata mereka? Kami melakukan itu, wahai Amirul Mukminin, agar dunia tahu bahwa Islam mengajarkan untuk saling memaafkan dan menghapuskan balas dendam. Ibu bapak, dari kisah yang singkat ini ada 3 kata kunci. Yang pertama, mari belajar menepati janji. Dalam surah Al-Mu'minun Allah mengangkat derajat orang-orang yang menepati janji. Walladzina 'ala ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menepati janjinya. Tapi di satu sisi, kalau orang itu tak mampu menepati janjinya, sabda baginda Rasul, ayatul munafiki salasun, dia jatuh terpuruk kepada lembah orang-orang yang munafik. Tinggal kembali kepada kita. Kita mau menjadi orang-orang yang beruntung karena menepati janji, atau kita mau jatuh terpuruk kepada orang munafik karena tidak sanggup menepati janji. Yang kedua, yang harus dan bisa kita ambil dari hikmah pelajaran kisah ini adalah sesama muslim, sesama mukmin harus saling percaya, harus saling menolong. Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu sudi, mau, redha, ikhlas menolong saudaranya. Yang ketiga, yang harus kita tanamkan, kita ambil iktibar dan hikmah dari kisah ini adalah manusia tidak ada yang sempurna. Manusia punya silap, manusia punya lupa, manusia punya dosa. Maka manusia yang baik adalah manusia yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu melupakan kesalahan saudaranya kepadanya. Meminta maaf adalah baik, tapi memberi maaf jauh lebih baik. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bersua dan akan memaparkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mudah-mudahan kisah ini mengajarkan kepada kita
bahwa Allah telah memberikan, Allah telah mencurahkan dari kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang banyak mengandung hikmah yang harus kita ambil. Afala ta'qilun, afala tubshirun, afala tatadabbarun, afala tafakkarun. Tinggal kita lagi yang mau menjadi orang yang berfikir, merenung, mentadabbur atau mengoreksi diri sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.